kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan menghadiri acara diseminasi CPG ini. Mudah-mudahan nanti acara berjalan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan guru ya, sebagai pembuka dari acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Endang Taslimuddin PD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta acara, yang saya hormati calon guru penggerak Bu Haja Hailani, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan peserta diseminasi calon guru penggerak. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini sesuai jadwal yang telah direncanakan oleh Bu Haja, bahwa acara pada hari ini adalah acara sebagaimana tercantum di depan, namanya adalah diseminasi terkait dengan kegiatan calon guru penggerak. Ucapan terima kasih disampaikan pada pertama pada calon guru penggerak itu sendiri saja, yang insya Allah akan menyampaikan beberapa pengetahuannya terkait dengan guru penggerak. Kemudian yang kedua kepada Bapak dan Ibu yang pada kesempatan ini telah menyempatkan hadir di tempat ini, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau banyak manfaat bagi kita semua, dan pada akhirnya tentunya kita tertarik ingin mengikuti menjadi guru penggerak. Calon guru penggerak ini sudah masuk ke angkatan ke-7 ya Bu Haja. Sekali lagi selamat mengikuti kepada Ibu, buka mata, buka pikiran, buka hati. Apa yang akan disampaikan oleh beliau kita siapkan dan pahami, dan pada akhirnya kita akan melaksanakannya menuruti jejak langkah beliau. Demikian Bapak dan Ibu, secara resmi saya atas nama Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir, kegiatan ini dibuka. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Tudung saji, tudung keramat. Bu Haji, selamat. Terima kasih kepada Bapak Endang Taslimuddin MPD yang sudah menyampaikan
diseminasi calon guru penggerak ini yang sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Maaf karena Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit. Untuk acara selanjutnya langsung saja ke acara pokok, diserahkan kepada yang terhormat Ibu calon guru penggerak yang akan menyampaikan apa itu diseminasi. Seharusnya Bu Haji nanti membalas pantun dari Pak Endang ini, gitu kan, mungkin saya gitu kan, jadi harus Bu Haji kalau ada itu, tapi kalau tidak Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan dari program calon guru penggerak yang saya jalani ini. Saya berharap pada kesempatan ini saya bisa berbagi wawasan dari apa yang sudah saya dapatkan dari program calon guru penggerak ini. Jadi status saya hanya ingin berbagi ya Bu, Pak, bukan untuk maksud menggurui. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk pada materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu akan membahas tentang diskriminasi modul 1 part budaya positif. Saya paling turun dulu ya ke bawah ya. Pada diskriminasi ini ya di modul 1.4 ini merupakan suatu aksi nyata ya yang ditugaskan di mana calon guru penggerak itu harus menyebarkan ilmunya. Kalau bahasa kita kan pembicara kesorangan gitu ya. Jadi saya berusaha untuk apa yang saya dapatkan ini untuk disebarluaskan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengambil manfaat dan bisa dipraktekkan atau diberikan ke siswa-siswi ya. Ini ada si cantik, si cantik dari SMP 1 Cimaung dan akan mempresentasikan pada kesempatan ini. Nah, untuk selama pelatihan ini saya didampingi oleh fasilitator ya, Bapak Suhada MPD dan pengajar praktek yaitu Ibu Rana. Diskriminasi modul 1.4 ini yang akan kita bahas yaitu yang ini ya yang akan kita bahas, tapi saya tidak akan menyebutkan satu persatu, nanti kita akan dibahas di akhir ya. Sebelum kita memulai ke materi, kita ice breaking dulu ya Bu. Ice breaking bukan berarti dikasih es krim satu persatu ya. Walaupun di sini gambarnya es krim ya, bukan berarti bukan dikasih gitu ya. Di es breaking ini karena Bapak dan Ibu sudah menyempatkan untuk datang ke sini, jadi saya akan mempersembahkan lagu untuk Bapak dan Ibu ya. Siapa tahu nanti ada produser dari mereka gitu. Ya. Nanti Bapak dan Ibu menyanyi juga ya. Lagunya ini bukan topinya, juga bukan bajunya, bukan sapunya, bukan juga gajinya, tapi di sini kami belajar menyongsong esok yang cerah. Jangan ragukan jiwaku ini. Jangan ragukan calon guru penggerak ini. Bisa kan ya? Biar lebih semangat, biar lebih berenergi.
Siap? Semua berdiri? Ya. Siap ya? Kenapa Bu Haji namanya Sela Bu Haji? Oke? Kita mulai ya. Pakai gerakan juga ya. Kita bebas. Jangan sampai kita nyuruh ke anak harus semangat. Ternyata gurunya juga loyo gitu ya. Jadi kita semangat ya. Ya. Enggak jadi bukan topinya, bukan juga bukan. Saya mengetes berarti audiens masih hebat. Walaupun sudah siap masih bisa konsen. Kita belum menyanyikan lagu aja sudah konsen. Apalagi menyanyikan kita lebih semangat lagi ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Bukan topinya, bukan bajunya, bukan sakunya, juga bukan gajinya, tapi di sini kami belajar untuk menyongsong esok yang cerah. Tapi di sini kami belajar untuk menyongsong esok yang cerah. Jangan ragukan jiwaku ini. Jangan ragukan CGP ini. Iya, kita tenang buat kita semua. Terima kasih ya. Kita langsung ke materi ya. Materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar ya. Nah, sekarang ini ya ada karena kita berubah paradigma ya. Saya ingin tahu ya. Bapak dan Ibu kan sebagai guru ya. Di sini statusnya sebagai guru. Kira-kira ya, Ibu, saya mau menanyakan ke siapa ya? Ke Bu Ida. Silakan. Bu Ida sebagai guru ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk cari kesenangan. Ternyata Bu Ida itu mencari kesenangan. Untuk bersenang. Berarti Bu Ida datang ke sekolah untuk mencari kesenangan. Berarti di rumah kurang senang ya? Oke, coba kita tanyakan ke kalau Pak Iri itu jadi guru tujuannya untuk apa? Cari nafkah. lahir batin. Waduh, cari nafkah lahir dan batin ya. Oke, terima kasih ya. Berarti tujuan Bapak dan Ibu untuk menjadi guru macam-macam ya. Ada yang untuk mencari kesenangan, ada yang untuk mencari nafkah lahir dan batin ya. Untuk tujuan ini kita simpan dulu ya. Terima kasih kepada Bu Ida sama Pak Ip yang sudah berkomentar tentang tujuannya ya. Kita lakukan simulasi ya. Coba siapa ya? Coba Bu Maya, Kemon. Bu Maya dengan siapa? Bu Hani, sini. Kemon. Ketemu dengan kamu. Nah, ya. Ini dua orang. Bu Hani. Orang ya. Enam. Bu Hani sama Bu Maya. Saya mau menanya, boleh kamu dibuka dulu biar kelihatan Cantiknya. ya. Bu Hani, dalam diri Bu Hani ya, adakah yang termasuk barang berharga?
yang dipakai oleh Bu Hani? Ya. Dalamnya kan? Dalam diri Bu Hani? Ya. Barang. Jangan langsung kemana-mana ya. Barang. Nah, ini kalau cincin menurut Bu Hani berharga nggak? Coba dibuka dulu adik. Dibuka. Nah, menurut Bu Hani ini barang berharga nggak? Kalau tidak berharga, saya berharga nggak? Oke, menurut Bu Hani cincin emas itu berharga, ya? Kenapa berharga? Kenapa berharga? Bisa dijual kembali, ya. Oke, sini dulu Bu Hani. Nah, coba tangannya, ya. Coba ini menurut Bu Hani. Menurut Bu Hani ini adalah barang berharga. Coba disimpan di sini, pegang, gitu ya. Nah, Bu Maya sini. Bu Maya, coba rebut ya. Kalau Bu Maya bisa mengambil cincin ini berhadiah buat Bu Maya. Coba, ayo ambil ini. Kamu jawab ya tadi. Ayo Bu Maya. Coba. Bisa nggak ngambil? Enggak, ya. Coba sekarang. Ambil tuh. Ini apa? Pulpen. Ya udah simpen lagi. Mau disimpan satu saya? Atau gimana? Ya. Sekarang pulpen. Pegang. Ya. Pegang. Sekarang ambil Bu. Iya. Bu Maya. Bu Maya coba. Kasihkan. Ambil baik-baik. 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 Baik. Iya, boleh. Tidak, saya meminjam mobilnya Bu Hani. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Nah, dari dua kejadian yang barusan, ya, yang satu cincin yang dipegang, yang satu lagi adalah pulpen, ya. Apa perbedaannya? Ya, menurut Bu Hani, ya, cincin itu kan barang berharga, ya. Ketika misalnya Bu Maya mau ngambil cincin tersebut, Bu Hani mempertahankan, ya, mempertahankan dengan sekuat tenaga, ya. Sedangkan ketika Bu Hani pegang pulpen, ya, terus Bu Maya mau mengambilnya, gitu ya. Tapi dengan senang hati Bu Hani memberikan, ya. Berarti yang mengendalikan ini berarti siapa? Bu Hani, betul ya. Bu Hani yang mengendalikan buka dan tutupnya tangan, ya, betul kan? Ya. Nah, berarti ya. Di sini, apakah Bapak dan Ibu bisa merubah? Tidak. Siswa yang bisa merubah siswa tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa. Tidak bisa. Coba saya mau nanya kepada Pak Iman. Kata Pak Iman, kalau Pak Iman itu bisa merubah siswa. Merubah siswanya bagaimana, Pak? Ya, siswa karena kita sebagai pendidik dan tujuan seperti tadi yang ditanyakan, tujuan kita itu di sekolah untuk apa? Ya secara keilmuan kan kita itu harus merubah siswa
merubah siswa yang tadinya tidak benar menjadi benar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah itu. Menurut hemat saya, untuk merubah siswa itu agak sulit. Cuma kita sebagai guru hanya bisa mengarahkannya. Jadi diarahkan kemana harapan kita sesuai dengan norma-normanya gitu. Jadi untuk dirubah siswanya ya sebetulnya nggak bisa, intinya hanya bisa mengarahkan saja dari jauh atau dari dekat. Iya, terima kasih. Ya, berarti ada dua pendapat yang berbeda ya. Yang satu bisa, yang satu tidak bisa. Ya. Sekarang coba. Nah, ya. Sekarang ini gambar apa? Belum Ya, ini petani yang sedang menanam padi, gitu ya. Nah, ini adalah sebagai petani itu diumpamakan sebagai guru ya. Sedangkan si padi itu diumpamakan siswa, gitu ya. Jadi di sini jika kita misalnya padinya ya padi yang berkualitas bagus, misalnya kita tanam di mana misalnya ditanamnya di tanah yang subur misalnya ya. Kalau misalnya dibiarkan ya tanpa perawatan dari petani, apakah tanaman padi itu akan tumbuh dengan baik? Ya. Mungkin bisa tumbuh dengan baik, cuman tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Tidak baik, Bu. Sedangkan kalau misalnya padi tersebut ya kita tanam di tanah yang besar, atau misalnya kalau misalnya di tanah yang subur kita kasih perawatan, misalnya dipupuk, diairi, terus disemprot ya, dikasihkan perlakuan, itu si padi akan tumbuh dengan baik dan subur ya, bagus, berkualitas bagus. Nah kalau misalnya si padi tersebut ditanam di tanah yang gersang, tanah yang gersang berarti diumpamakan sebagai lingkungan gitu ya, sebagai lingkungan diumpamakannya. Jadi ketika padi tersebut ditanam di tanah yang gersang, kalau kita biarkan berarti si padi tersebut kemungkinan mati atau misalnya tidak menghasilkan gitu ya. Tapi kalau di padi yang kualitasnya biasa-biasa atau misalnya bagus, dia ketika ditanam di tanah yang besar, terus kita kasih perawatan, disemprot, dirawat, pokoknya diairi, pokoknya diperlakukan sebagus mungkin, sesuai dengan ini, si padi tersebut akan tumbuh atau akan tumbuh subur dan bisa menghasilkan dengan hasil yang baik gitu ya, kalau sama si petani tersebut dirawat gitu ya. Jadi di sini ya ketika misal kita merawat atau apa gitu kan, si tanaman tersebut asalnya padi, apakah bisa ketika kita melakukan perawatan bisa menjadi tanaman apel atau tanaman anggur? Tidak ya, masih tetap tanaman padi gitu ya. Berarti di sini ya kita sebagai guru tidak bisa merubah gitu ya, tidak bisa merubah yang tadinya padi jadi apel, jadi anggur atau jadi apalah gitu kan. Tidak bisa merubah kodratnya. Yang ada kita sebagai guru hanya bisa menuntun dan mengarahkan ya. Jadi si anak tersebut tumbuh, sebagai guru kita tidak bisa merubah, tapi kita bisa hanya menuntun dan mengarahkan si anak tersebut supaya mendapatkan misal kebahagiaan dunia dan akhirat. Atau misalnya ketika si anaknya berbelok, misal melakukan kesalahan, gurunya ini sana, ini harusnya ke sini, oh gini gitu kan. Akhirnya si anak tersebut di jalan yang lurus lah gitu ya. Jadi akhirnya si guru itu ingat tidak bisa merubah gitu ya. Yang ada hanya bisa menuntun dan mengarahkan supaya siswa tersebut memiliki kejalan yang benar lah gitu ya. Nah, next.
ini ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, gitu ya. Jadi ini tujuan KHD, gitu ya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa merubah kodratnya, ya, tapi hanya bisa menuntun dan mengarahkan supaya siswa tersebut bisa mencapai atau bisa selamat dan bahagia ya sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan dari pendidikan. Kita sebagai pendidik ya harus bisa berorientasi pada anak, gitu ya. Jadi kita melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus tahu ya kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa. Kita harus berorientasi kepada siswa, gitu ya. Jadi yang berorientasinya kepada siswa. Kalau dulu kita berorientasi kepada guru, gitu kan. Jadi si anak harus ini. Tapi sekarang sebagai pendidik itu harus berorientasi pada siswa. Terus yang kedua, sebagai merdeka belajar, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, tapi perlu tuntunan dan arahan guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga yaitu trilogi pendidikan ya. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan trilogi pendidikan ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangungkarso tut muri handayani ya. Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan kita memberikan contoh dalam segala sektor. Sebagai guru kita mesti memberikan contoh dalam segala hal, tentunya contoh-contoh yang positif gitu ya. Jadi kita memberikan contoh kepada siswa yang positif gitu ya. Terus ing magdio mangungkarso, bahwa di tengah-tengah kita membangun kemauan, membangun motivasi. Kita sebagai pendidik mesti bisa memberikan motivasi kepada anak didik kita sehingga bisa memiliki semangat yang maksimal mengejar cita-citanya. Tuturi handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Jadi ketika anak didik kita punya potensi, kita gali potensinya dengan memberikan dorongan atau support atau dukungan, sehingga anak didik kita itu bisa tereksplor secara maksimal, gitu ya. Yang kedua yaitu disiplin positif ya. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, yang satu C yaitu motivasi perilaku manusia ya. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restum Sultur School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini bersifat eksternal ya. Terus yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya bersifat eksternal juga. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini bersifat internal ya. Nah, ini yang satu D yaitu kebutuhan dasar. Bahwa ada 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima,
Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan dan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dari 5 kebutuhan ini ya, dari 5 kebutuhan dasar ini, jika kita terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini, siswa tidak akan aneh-aneh gitu ya, atau tidak akan misalnya nakal atau melakukan hal-hal yang negatif jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tapi kalau misal dari 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi, nah jadi itu yang jadi PR buat kita ya sebagai guru. Kalau misal ada anak yang tanda kutip gitu ya, mungkinkah kebutuhan mana yang tidak terpenuhi, kita harus tahu gitu ya, karena untuk menangani ke arah yang lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita akan mencoba ya, Bapak dan Ibu ya, untuk mengisi kuesioner. Kita sebagai guru kan tidak tahu ya, kalau kita kan kalau ke guru kadang suka marah-marah ya, kadang datang telat udah gitu marah-marah, atau sedikit-sedikit marah, kata anak mah PMS gitu ya. Nah, mungkin hal-hal yang ada pada diri kita yang kurang baik, mungkin diantaranya karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kita tidak tahu kan kebutuhan apa sih yang tidak kita terpenuhi gitu ya. Nah, di sini ada kuesioner yang bisa mengetes kebutuhan apa yang kita tidak terpenuhi. Kalau kita sudah tahu kebutuhan kasih sayang, berarti di rumah harus sering sayang-sayang ya. Biar datang ke sekolah tidak aneh-aneh ya. Atau misalnya wah ya si ibu ini mah marah-marah. Nah, kita harus tahu oh, berarti kebutuhan apa dari 5 dasar tersebut yang tidak terpenuhi ya. Saya akan membagikan ya. Ini sebenarnya gampang, tidak sesulit mengerjakan matematik ya. Jadi hanya mengisi sesuai di sini kan ya. Yang kuesioner, yang nah ya, di sini kan nanti saya akan bagikan ini, Bapak dan Ibu mengerjakan ya. Misalnya nomor 1, saya senang berteman. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak senang berteman, berarti isi di kolom yang nomor 1. Kalau ternyata saya mah kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak. Kalau suka dengan yang cantik, baru saya berteman. Kalau yang tidak, saya tidak berteman. Berarti kalian isi di nomor 3 ya. Tapi kalau wah saya mah senang berteman dengan siapa saja, gitu kan? Berarti isi nomor 5. Atas kan Bapak Ibu? Nah, hanya dengan atas. Di 135. Jadi kalau misalnya di angka aja. Kalau bisa kita nomor 1, berarti diisi di kolom yang nomor 1. Tulis 1. Kalau kita bisa nomor 3, tulis 3 di kolom kedua berarti ya. Kalau di checklist nanti ngitungnya ada liar. Kecuali kalau Bapak mau berliar-liar sih enggak naik gitu kan. Enggak, 5 menit biasa.
Bapak Vito Tiasa. Wah. Jadi angka yang skornya 1, 3, dan 5 nanti dijumlahkan. Jadi dijumlahkan per kolom dulu, udah dijumlahkan per kolom, baru jumlahkan keseluruhannya. Sudah, Bu. Nah, yang sudah boleh ditunggu dulu, yang belum Diselesai. cepat. Udah semuanya? Nah, kita dinamakan Di masalahnya kalau partai. Sebelumnya sudah? Nah, siapa yang pengen tahu bisa kebutuhan apa? Ya? Yang bisa ini. Mau siapa? Laki-laki mau siapa? Antara Pak Iman, Pak Sarif, Pak Nang. Ibu pengen siapa? Pak Iman anu bager, sip. Jumlahnya berapa Pak Iman? 43. 43 lembaran pertama. Jumlah yang kedua? 35. 35. Ingat kan ya? 43 dan 35. Yang perempuan siapa? Bu Neti katanya. Berdasarkan request Bu Neti. Jumlah halaman pertama berapa? 73. Yang kedua 69. Oke, ya. Apa bermasalah dengan menghitung ya? Atau sesana yang aja. Nah, oke. Semuanya boleh semuanya dikumpulkan, boleh. Jadi Ya. Yang boros itu 20. Berarti kebutuhan akan kekuasaan. Ganti halus. Terus boros ini yang kedua itu segitu sudah berkuasa. 25 ini 25. Berarti kebutuhan akan kekuasaan. Berarti boros ini pengen berkuasa dan pengen bebas. Nanti saya ingin tanyakan, apakah itu betul? Aduh Kak. Saya ingin tanyakan, apakah itu betul? Aduh Kak. Tadi kan boros dari hasil tulisan tersebut ya. Boros itu kebutuhan yang ininya berarti kebutuhan akan kekuasaan ya, dan kebutuhan akan kebebasan. Apakah betul boros yang bebas? Dan ada kekuasaan. Bukan kekuasaan. Dalam kekuasaan ini bukan untuk menguasai kebutuhan semua gitu ya. Yang akhirnya pengawasan. Setiap orang itu mempunyai kekuasaan masing-masing gitu ya. Baik dalam diri sendiri ataupun dalam bentuk kebutuhan keluarga atau pendidik, seperti pendidik untuk siswa gitu ya. Nah, kebebasan di sini dalam arti bukan kebebasan untuk bebas dalam segala hal, tapi bebas dalam ada aturan-aturannya gitu.
bebas dalam diri sendiri itu satu jiwa untuk untuk menanamkan jiwa kita itu bebas, netral, dan bisa menguasai orang lain bukan dalam arti untuk tunduk tapi untuk kebersamaan, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada 5 posisi kontrol ya, yaitu yang ke-1 sebagai posisi penghukum. Biasanya posisi penghukum ini dia suka menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, membentak, hukuman verbal dan fisik. Ini dikategorikan sebagai posisi penghukum, ya. Terus dampaknya apa sih dari posisi penghukum ini? Dampaknya murid jadi pendendam, tidak menyukai gurunya, ya. Terus yang kedua adalah posisi membuat mereka bersalah. Di sini cenderung ya suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, ya. Dampak dari posisi ini ya membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, ya. Yang ketiga ada posisi teman, ya. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, ya. Dampaknya dari posisi berteman ini yaitu adanya ketergantungan, faktor ketergantungan dan tidak mandiri siswanya, ya. Terus yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Biasanya suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, tercipta identitas yang positif. Dampaknya tidak sepenuhnya mandiri, akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu lemah. Guru akan mengajukan pertanyaan yang membuka pikiran murid. Dari kelima posisi ini ya, diharapkan kita sebagai guru berada di posisi ketiga, keempat, kelima, ya, yaitu berarti sebagai posisi sebagai teman, sebagai posisi pemantau, dan sebagai posisi manajer. Mudah-mudahan guru SMP Cimau bukan di dalam posisi penghukum, ya. Amin. Amin. Ya. Selanjutnya, ya. Tentang keyakinan kelas, ya. Biasanya keyakinan kelas ini di awal semester kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan mungkin ya bahasa kita malah gitu kan. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu: 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, perlu diidentifikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. 3 langkah segitiga restitusi ini yaitu: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Nah, di sini ketika saya mendapatkan ilmu dari Diklat Calon Guru Penggerak ini, saya berusaha mengimplementasikan ke kelas ya, kelas yang saya pegang ya. Itu kondisi awal ketika saya mulai menjadi wali kelas ya di kelas 9A ini. Kondisi awalnya seperti ini, komunikasi satu arah, gitu ya. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan anak, ketika saya pertama
Dia tidak melakukan bicara dua arah. Jadi kalau saya merasa ini teh nggak salah nih, saya kok ngomong sendirian gitu ya. Terus yang keduanya kurang komunikasi antar teman gitu ya. Kurang komunikasi. Jadi teman antar teman, jangankan teman dengan lintas kelas gitu ya, dengan di dalam kelas sendiri dia jarang berkomunikasi gitu ya. Terus yang ketiga, kurang saling mengenal. Ketika saya datang, ketika saya berbicara dengan anak-anak, ternyata ada anak yang satu bangku, dia tidak tahu kalau anak yang sebangkunya itu anak orang mana gitu ya. Jadi saya sempat kaget, kok dengan teman sebangku itu udah nggak tahu gitu ya, apalagi dengan teman sekelas gitu ya. Terus berkelompok, dia gap-gapan, gap misalnya kelompok yang misalnya pintar-pintar gitu kan, yang orangnya pendiam-pendiam, jadi gap-gapan berkelompok ya. Terus ketika itu dia kayaknya terbebani ya dengan label kelas A ini gitu kan. Karena kelas unggulan mungkin dia harus unggul dalam segala hal ya. Jadi ketika masuk ya tidak enjoy, beda dengan kelas B sampai ini ya. Jadi sebenarnya saya ketika jadi wali kelas ya, saya biasanya kelas 7 gitu ya. Kalau kelas 7 biasa kan ketika ini gitu kan, tapi ketika saya dipercaya untuk memegang kelas A, saya sebenarnya ada ini gimana ya? Biasa saya ini gitu kan. Ternyata saya harus memegang dengan orang-orang yang serius, agak-agak nggak pede gitu kan. Tapi ketika saya dijalani, ternyata ini masalah-masalah yang saya temukan ketika di kondisi awal gitu ya. Terus egois gitu ya, si anak satu sama lain egois. Jadi saya bersalahkan gitu, saya ini gitu kan. Terus ada beberapa juga anak yang pengalamannya yang kurang baik, sehingga ketika dia bertindak dia takut kalau apa-apa takut kenapa takut gitu kan. Enggak. Ternyata ketika diselidik-selidik, ketika diajak ngobrol berdua, ternyata dia punya punya pengalaman yang kurang baik di waktu SD-nya gitu ya. Terus yang terakhir dia tuh merasa tidak nyaman di kelas ya, karena dia asalnya di kelas 8-nya bukan kelas 8A gitu ya, 8 selain A. Terus dia masuk ke kelas 9A, dia merasa nggak pede. Dan saya kelas 8-nya kelas 8 lain, saya nggak mau saya pengen pindah gitu kan. Di minggu-minggu pertama ada anak yang pengen pindah gitu ya. Terus ditanya kenapa pengen pindah, dan saya mah nggak kenal, ya nggak kenalan kayak gitu kan, biasa aja gitu kan, nggak ini gitu kan, sayang kalau pindah gitu ya. Nah, ketika itu saya berusaha gitu ya mengimplementasikan konsep-konsep yang saya peroleh ya dari Diklat Calon Guru Penggerak ini, yaitu ini ya, ada lomba antar kelas, proses dalam perbaikan ini ya. Ketika lomba antar kelas ini ternyata alhamdulillah ya, ketika perlombaan kalau nggak salah yang waktu itu ojon ya, hari ojon ya. Dari hari ojon itu dari beberapa macam lomba, alhamdulillah gitu ya, si anak banyak memperoleh juara satu, hanya satu apa dua ya yang tidak memperoleh juara satu gitu ya. Tapi selebihnya dia memperoleh juara satu. Di sini dalam lomba antar kelas ini menurut saya gitu ya, ini adanya perubahan paradigma belajar ya. Kenapa misalnya ini termasuk perubahan paradigma belajar? Karena dalam ini kita jadi pembelajaran itu, pendidikan itu berpusat kepada anak gitu ya. Terus disiplin positif menurut saya termasuk ke dalam disiplin positif. Terus kebutuhan dasar ya. Terus keyakinan kelas dan posisi kontrol restitusi gitu ya. Di mana posisi kontrol ini berarti saya menempatkan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer juga gitu ya. Next. Nah, untuk membangun solidaritas ini ya, ketika perlombaan itu menang ya, kelas 9A melakukan syukuran gitu ya. Kita berkumpul di waktu itu di rumah Dapak ya. Nah, di sini saya dipakai untuk memanfaatkan untuk membangun solidaritas antar teman yang tadinya teman satu sama lain tidak kenal
ini, gitu kan, di momen ini dengan membuat perlombaan, gitu ya, perlombaan yaitu dengan ini kan ada yang sarung gitu ya. Jadi si anak dibagi 3 kelompok, gitu kan, beragam, ya. Jadi yang asalnya biasanya kelompok itu saya coba acak, gitu ya, coba acak biar berbaur satu sama lain dan mengadakan kompetisi, gitu kan. Nah dari sini terlihat anak-anak ceria, ketawa-ketawa, ketawa lepas, gitu kan, teriak-teriak, gitu kan. Akhirnya di sini adanya keakraban, gitu, satu sama lain, terus adanya saling mengenal, ya. Alhamdulillah dengan membangun solidaritas ini, gitu ya, dengan syukuran, terus ini menurut saya dalam membangun solidaritas ini masuk ke dalam perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar dan keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi, ya. Terus yang ketiga lomba PEPO, ya. Ini lomba yang menurut saya lomba pertama untuk anak 9A, gitu ya. Pada saat itu anak pengen, Bu, saya pengen lomba, Bu, siapa tahu saya juara terus bisa masuk ke SMA Balenda dengan piagam kejuaraan, gitu ya. Dari sini ya sempat ya dengan Pak Salih, walaupun kurang dari 1 hari berapa jam, gitu ya, mengajukan, gitu ya. Alhamdulillah untuk pengalaman pertama walaupun tidak bisa juara semuanya, ya, ini memperoleh juara cerdas cermat. Pada langkah ini saya tidak harus juara, sebenarnya tidak berharap juara, ya, tapi juara itu sebagai bonus, gitu ya. Dari sini saya beranggapan, yuk kita si anak sebenarnya udah merasa pintar di kandangnya, ya, di SMP 1 Cimaung. Ini kesempatan keluar untuk melihat dunia luar, gitu ya. Ketika berlomba ternyata ya si anak, Bu, yang lain pintar, Bu, aduh gimana, Bu, ya udah, berarti ini dijadikan sebagai pengalaman, gitu ya. Jadikan sebagai pengalaman untuk anak kalau kita itu tidak puas di kandang sendiri, gitu ya. Ternyata ketika kita keluar dari kandang, ternyata wah banyak yang pintar. Berarti kita di 9 ini belum seberapa, gitu kan. Jadi ini untuk memacu motivasi juga, gitu ya. Jadi saya anggap lomba PEPO ini sebagai perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi juga, ya. Nah, di sini pentas seni, ya. Ketika ada pentas seni, saya ikut-ikutan juga, ya. Malah ke pandangnya gaekan, gitu ya. Ya, sebenarnya ini saya berusaha menerapkan dalam hal trilogi pendidikan, yaitu Ingarso, Sungtulodo, Ingmadyo, Mangkarso, dan Tuturi Handayani, ya. Ketika saya memberikan dorongan, gitu kan, di depan, di contoh, di sana, harusnya ini, harusnya gitu, gitu. Wah ini kesini, ini mengarahkan, gitu ya. Ketika di tengah, saya membangun motivasi, sok ayo, gitu kan. Ya ibu juga, ya siapa takut, gitu ya. Ayo kita sama-sama, gitu, ini untuk membangun motivasi, ya. Ketika misalnya memberikan dorongan, ya kita semua tampil. Ini di kelas ini 9A semua tampil, gitu ya. Ini dan pengalaman pertama bagi saya, ya, ikut nari-nari sama anak, gitu ya. Ini kan. Dan ternyata menyenangkan juga loh. Ya mudah-mudahan ini bisa ditiru ya dengan wali kelas lain, gitu ya. Ketika anak pentas atau apa kita ikut melihat atau ikut terlibat, gitu ya. Jangan sampai udahlah biarin lah siapa itu mah, gitu kan. Ayolah, gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu yang berharga, gitu ya. Dengan terlibatnya kita itu memberikan kesan yang positif kepada anak, dan itu kesan itu akan terbawa sampai dia besar, gitu ya. Sampai dia dewasa. Oh saya pernah dengan si ibu ini tuh jogedan, oh saya pernah ini, gitu kan. Jadi pengalaman yang berharga, gitu ya, untuk si anak. Mungkin untuk kita mana sih, gitu kan. Tapi untuk si anak beda, gitu ya. Terus ini untuk keyakinan kelas ini, ya, memberikan contoh yang terbaik dari yang terbaik, gitu ya. Nah ini ya. Yang berikutnya yaitu membuat buku mude, ya. Harusnya daily mood mungkin, ya. Tapi saya udah mude aja lah, dekat-dekat dengan bude, jadi ya
gitu ya, mencoba mendata gitu ya, si anak itu moodnya gimana sih gitu ya. Jadi ketika jam pertama mood anak gimana pelajaran ini gitu kan, ketika jam kedua gimana, jam ketiga gimana. Mungkin kita beranggapan pastilah jam ketiga, pastilah jam terakhir pasti moodnya udah turun. Ternyata tidak juga gitu ya. Ketika saya data gitu kan, berapa ternyata akhirnya kita ketahuan, oh ternyata si anaknya pas pelajaran ini misalnya ya, ternyata moodnya gimana gitu kan. Ini jadi suatu pelajaran bagi kita juga gitu ya. Jadi ketika itu si anak memberikan alasan. Jadi ini ya, di buku ini saya membuat gitu ya. Nah gitu ya. Ini saya di sini saya membuat gitu ya, buku budaya si anak checklist gitu ya. Ini tidak hanya checklist doang. Untuk alasan-alasannya itu ada dimasukkan ke dalam padlet ya, di dalam padlet gitu ya. Jadi si anak misalnya pertama moodnya bagus karena apa, atau moodnya jelek karena apa. Cuman saya nggak disimpan di sini gitu ya, takutnya nanti mulai si anak nilai gitu kan. Gitu, jadi dia hanya tahu ya wali kelasnya saja gitu kan. Jadi oh ternyata dari sini si anak itu moodnya ternyata naik turun gitu kan. Apa yang menyebabkan si anak itu moodnya bisa naik gitu kan? Apa yang menyebabkan moodnya bisa turun gitu ya? Dari situ kita akan bisa berusaha gitu kan, berusaha memahami dan akhirnya kita tahu oh triknya berarti harus seperti ini, oh begini gitu kan. Jadi itu selain data ini juga sebenarnya untuk koreksi saya sendiri gitu kan, berusaha untuk menjadi guru yang lebih menyenangkan dan pembelajaran yang lebih bermakna buat anak-anak gitu ya. Nah ya, ini menjalin komunikasi dengan orang tua ya. Ini saya menjalin komunikasi dengan orang tua ya. Makanya pas kemarin di bagian rapor kok lama-lama deui sih gitu kan, sampai setengah 3 gitu kan. Ini saya berusaha ya menyampaikan kepada orang tua gitu kan, memberi motivasi, menceritakan keadaan di kelas anaknya gimana gitu ya secara umum. Nah dari sini saya memberikan lembaran-lembaran ya kepada orang tua. Nah ini ya, saya memberikan lembaran-lembaran kepada para orang tua. Isinya cuma hanya 2 pertanyaan. Yang pertama, harapan apa yang Bapak dan Ibu inginkan dari anak tersebut? Nah, ketika pertanyaan pertama, orang tua pada rancang gitu kan, tulis cepat, panjang, lebar, terus gimana gitu kan. Nah, ketika pertanyaan kedua, saya usaha apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan untuk mencapai harapan tersebut? Nah, dari sini ibu dan bapaknya mulai agak bingung gitu kan. Jadi si orang tua udah mulai bingung, apa ya Bu, susah ya gitu kan. Ternyata banyak orang tua yang mengharapkan anaknya A, B, C, D sampai Z gitu kan, tapi dia sendiri tidak mengusahakan dan mengupayakan supaya apa yang diharapkan itu tercapai gitu ya. Dia hanya tuntutan gitu kan, tapi tidak memperhatikan upaya apa yang harus dilakukan ya. Dari sini saya mulai ke orang tua, oh berarti Bu kalau gini gitu ya. Jadi dari sana akhirnya komunikasi terjalin gitu ya, terjalin komunikasi. Terus bagaimana keinginan anak, bagaimana keinginan orang tuanya. Dari sana akhirnya disinkronkan gitu ya. Apa yang harus jadi dibicarakan gitu ya antara orang tua dan anak. Soalnya ada anak misalnya yang orang tuanya sibuk atau apa gitu ya. Jadi di sini sebagai koreksi gitu ya untuk para orang tua gitu ya. Nah ini merupakan kebutuhan dasar motivasi dan posisi kontrol eksekusi juga ya. Nah sekarang kondisi yang terkini ya dari kelas 9A gitu ya, yaitu yang asalnya komunikasinya hanya satu arah ternyata jadi 2 arah gitu ya. Terus komunikasi antar teman mulai berjalan dengan baik gitu ya. Terus saling mengenal dengan baik. Nah dari saling mengenal dengan baik ini saya memiliki tantangan kepada anak ya. Ketika anak saya disuruh diacak gitu ya, yuk kita pindah gitu kan bangkunya.
Jangan sampai si A, kamu kelas 8 sebabnya sama itu dia, kelas 9 sama itu. Terus mulai sekarang kita acak biar mengenal satu sama lain gitu ya. Dan ketika saya menyuruh seperti itu, anak-anak pada teriak, ada yang nangis, ada yang gitu kan. Ketika ditanya kenapa kamu menangis gitu ya. Ya Bu, karena saya sudah nyaman dengan orang ini gitu kan. Bu, saya nggak mau gitu kan. Nah dari sana saya agak-agak ini gitu ya. Akhirnya dikasihkan pengertian kalau hidup kita ini tidak hanya selamanya dengan itu gitu kan. Kita harus bisa bersosialisasi dan lain sebagainya gitu ya. Dari sini akhirnya anak-anak, oh oke ya Bu, saya siap gitu untuk pindah gitu kan. Cuman saya kasih lagi, yaudah kalau gitu ibu kasih tantangan satu minggu harus mengenal satu sama lain gitu ya. Jadi bisa yang pendiam harus mengenal, bisa dengan yang peceks gitu ya, atau sebaliknya, dari ujung sini ke ujung sana gitu kan. Jadi harus mengenal satu sama lain gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata sekarang anak pada mengenal gitu ya satu sama lain. Terus mulai berbaur dengan kelas ya, dengan teman sekelas gitu. Malahan saya lihat dia mulai berbaur juga dengan tetangga-tetangga kelas ya, dengan kelas lain gitu ya. Terus mulai merasa senang berada di kelas ya. Ketika libur malah masuk istirahat gitu kan. Kamu mah gitu kan. Malahan ada anak yang waktu kelas 8 yang nggak mau sekolah gitu ya. Ternyata alhamdulillah di kelas 9 sekarang enjoy saja gitu ya. Jadi terus anak yang tadinya pengen pindah, akhirnya gimana? Dia mulai waktu itu anak pengen pindah, dia dalam satu hari tidak pernah tuntas sampai setengah 3 gitu ya. Baru jam sampai 12 pusing apa gitu. Saya lihat mungkin ini tidak nyaman gitu kan. Ketika dia dalam proses perbaikan, alhamdulillah sekarang anak mulai enjoy gitu ya. Dan tidak pengen pindah lagi ya, sudah berbaur dengan yang lain gitu ya. Terus kerjasama dengan teman mulai berjalan baik ya. Terus mulai berani bertindak gitu ya. Dan mulai betah berada di kelas ya. Dan kebetulan waktu itu saya bilang ke anak sok ini kalian kelas itu sebagai rumah kalian sendiri. Silakan mau diapakan terserah gitu kan. Karena ini kelas kalian, karena kalian dari jam 7 sampai setengah 3 di sini gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Dan alhamdulillah mereka mulai enjoy dengan 9A gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tidak pernah menyerah gitu ya. Jadikanlah kita sebagai guru yang baik, yang bisa belajar yang bermakna gitu ya. Mungkin misalnya sekarang si anak tidak bisa apa, mungkin dia akan terbuka pikirannya mungkin ini di SMA gitu ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau dikontrak kembali ke habitatnya. Terima kasih kepada Ibu Haja Helan SPD yang sudah menyampaikan program kegiatannya, yaitu diseminasi tadi. Dia sebagai calon guru tadi. Mudah-mudahan rencana beliau atau juga kegiatan ini tentunya berjalan lancar tadi, dan kemudian Bu Hadi juga sukses nanti sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru serta kamu yang datang ke sini menghadiri acara kegiatan diseminasi ini. Barangkali tidak ada acara yang lain lagi, ya, kita barangkali ada pertanyaan katanya, kata beliau. Bertanya. Biasa nama ibu karakter ya pantu, lima oleh pantu. Jadi walau Bu Hadi Yang ciri khas
kurikulum merdeka teh penggerak itu harus berpantun dia, memang tidak ada pantunnya. Saya tambah satu aja, satu pantun. Badan kurus penuh kritikan, kuping gajah dalam rak, maju terus pendidikan bersama Bu Hajah Guru Penggerak. Saya balas deh, oh masih ada. Mangga, dibalas. Dibalas. Burung cendrawasih. Terima kasih Mandan. Jadi ya, bebas ya, ada gajah di Naniu, bukannya kurang tiru, yuk. Satu mohon Pandan parantos ngaruhkeun nembenya pantuna bermakna gitu ya, memberikan motivasi juga buat kita semua. Nanti Bu Haji harus memperbanyak referensi pantun, karena suatu saat nanti akan diperkuat juga dengan beberapa tambahan pantun yang lain gitu ya, yang ada hubungannya dengan guru penggerak gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bu Haji Ella. Dan yang pasti saat tadi pemaparan presentasi banyak hal yang saya ketahui, apalagi mengenai segitiga restitusi, yang mana saya jadi tahu akan tindakan atau hal apa saja yang harus saya lakukan untuk menangani berbagai macam masalah belajar, khususnya belajar dengan siswa saat pada di kelas. Semoga sukses dan ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat saya mengenai materi diseminasi, tentunya banyak hal yang saya dapat, terutama tentang bagaimana kita menangani berbagai macam karakter anak di kelas, dan bagaimana kita menghandle itu supaya anak itu menjadi lebih baik karakternya atau budi pekertinya. Sekian dari saya, terima kasih.